Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cici Chen Harti dari kelas Akuntansi Syariah 4C. Saya akan memaparkan materi tentang anggaran dan penganggaran. Disimak yuk teman-teman. Oke, ada 4 poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan anggaran dan penganggaran? Kedua, apa perbedaan antara anggaran dan penganggaran perusahaan? Ketiga, apa itu proyeksi keuangan dan penganggaran? Dan keempat, apa yang dimaksud dengan ramalan penjualan? Poin pertama, apa sih anggaran dan penganggaran itu? Anggaran ialah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis, formal, dan dilaksanakan dengan tanggung jawab agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Sedangkan penganggaran ialah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Selanjutnya, apa perbedaan antara anggaran dan penganggaran perusahaan? Anggaran ialah produk yang dihasilkan dari kegiatan penganggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang secara sistematis agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Sedangkan penganggaran ialah suatu proses tahap persiapan penyusunan rencana, perencanaan berbagai informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana, implementasi dari rencana tersebut hingga pada tahap pengawasan. Selanjutnya, apa itu proyeksi keuangan dan penganggaran? Menurut Hosman, menyebutkan bahwa proyeksi keuangan adalah kombinasi analisis statistik dan pengetahuan untuk membangun perkiraan yang dapat diterima organisasi dalam perencanaan bisnisnya. Dalam proyeksi, akan dicari pola atau tren yang bersifat konsisten. Data yang perlu diperoleh mencakup: pertama, siklus bisnis; kedua, tren demografi; ketiga, anomali historis dan outliers; keempat, hubungan antar variabel. Selanjutnya ada 3 metode umum dalam proyeksi penganggaran menurut GFOA 2014, yaitu ekstrapolasi, regresi atau ekonometrika, dan proyeksi gabungan atau hibrid. Yang pertama, ekstrapolasi. Apa itu ekstrapolasi? Ekstrapolasi yaitu dengan menggunakan data historis untuk memprediksi masa depan dengan melihat tren. Kedua, regresi atau ekonometrika, yaitu analisis statistika berdasarkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ketiga, proyeksi gabungan atau hibrid, yaitu dengan menggabungkan antara proyeksi berdasarkan pengetahuan, lebih cenderung pada pengalaman dan perasaan terhadap situasi tertentu, dan metode kuantitatif. Poin terakhir adalah peramalan penjualan. Peramalan penjualan ialah suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu. Hasil dari suatu ramalan penjualan lebih merupakan pernyataan atau penilaian yang dikuantifisir terhadap kondisi masa depan mendatang mengenai penjualan sebagai proyeksi teknis dari permintaan konsumen potensial untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada metode-metode peramalan penjualan. Untuk melakukan suatu peramalan penjualan, maka perusahaan dapat melakukannya melalui 2 pendekatan, yaitu secara kualitatif atau kuantitatif. Peramalan secara kualitatif biasanya menggunakan pendapat atau judgment, sedangkan peramalan secara kuantitatif biasanya menggunakan metode statistik dan matematik. Pertama, ada peramalan berdasarkan pendapatan atau adjustment method. Ada pendapatan pimpinan bagian penjualan, pendapatan para petugas atau staf penjualan, pendapatan lembaga, lembaga penyalur, dan pendapatan para ahli. Yang terakhir, peramalan berdasarkan metode statistik, yaitu ada metode tren bebas.
Pada umumnya, metode tren bebas cenderung digunakan sebagai analisis pendahuluan yang akan memberikan gambaran awal dari suatu permasalahan yang dihadapi. Metode ini mencoba untuk melihat pola data amatan melalui tebaran titik dari pasangan data penjualan pada setiap waktunya. Oke, sekian pemaparan dari saya tentang materi anggaran dan penganggaran. Terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Wassalamualaikum.